kepala sekolah kita selamat hari kita mulai susun ya apa saja yang kita butuhkan untuk mulai rencana untuk masyarakat di budaya positif. Mungkin Pak Yuska terlebih ada masukan dulu. Ya, aku terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Jadi pada hari ini saya mengusulkan untuk kita mengadakan diseminasi yang itu diselenggarakan pada wali kelas 10. Itu di jumlah 11 orang, itu sudah memenuhi target. Dan yang kita sampaikan di diseminasi itu tentang budaya positif, kemudian keyakinan kos, beserta segitiga restitusi. Barangkali ada yang bisa ditanyakan Bapak Yusuf. Baik, terima kasih Bu Ega, Bu Dewi. Saya sependapat terkait dengan apa yang akan kita laksanakan nanti di aksi nyata di modul 134, yaitu kita akan mengangkat 3 tema, yaitu ada keyakinan kelas, posisi kontrol, kemudian ada segitiga restitusi. Namun yang perlu kita sepakati itu kita mau di hari apa, kemudian jam berapa, sehingga kita bisa mengatur ke kepala sekolah biar agenda dari beliau juga bisa terkomunikasikan sehingga kita bisa segera melaksanakan ini, karena waktu semakin berjalan, kemudian di bulan Februari kita juga kelihatannya sudah mulai di modul 2 mungkin begitu. Hari dan tanggalnya kita bisa berikan di minggu depan ya, untuk beberapa hari ini kita buat persiapan. Nah, untuk tanggalnya atau harinya kita sepakati bagaimana untuk besok minggu depan yang longgar. Jadi kalau kita mengundang wali kelas ini menyesuaikan ya Mbak ya. Nah, kalau kita ya saja yang menentukan hari dan tanggalnya ini, kalau besok itu ada agenda sekolah nggak ya? Senin sampai Jumat. Oke, saya mau bercerita sedikit. Yang namanya Indah itu nggak cuma kamu miliki, gue juga punya idea terhadap siswa mau jadi seperti apa. Yang pertama dari mana ini? Dari sini ya. Saya memiliki mimpi bahwa anak-anak saya nanti ada
Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13, marilah kegiatan pada siang hari ini kita mulai. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Baterno, atau yang hari ini diwakili oleh beliau Bapak Joko Mulyanto SPD, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Baterno yang saya hormati, serta rekan-rekan seperjuangan CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Wonogiri dari SMA Negeri 1 Baterno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan damai sejahtera untuk kita semua. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkahnya yang melimpah kita dapat berkumpul di ruang pertemuan SMA Negeri 1 Baterno ini dengan keadaan sehat walafiat. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semua. Sebelum acara aksi nyata budaya positif yang akan kita laksanakan di siang hari ini, perlu saya sampaikan beberapa susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan dari kepala sekolah atau dalam hal ini nanti akan diwakili oleh beliau Bapak Joko. Kemudian yang keempat adalah acara inti, yang kelima refleksi, kemudian yang keenam adalah penutup. Untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan doa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Menginjak acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Persilahkan duduk kembali. Untuk acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, atau dalam hal ini diwakili oleh beliau Bapak Joko Mulyanto. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu
CGP calon guru penggerak dan Bapak Ibu wali kelas 10. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal nanti, perkenankan kami menyampaikan izin dari kepala sekolah yang hari ini tidak bisa hadir di ruangan ini karena ada keperluan di Karanganyar, yaitu pendampingan pelaporan LHKPN di tahun 2022. Yang pertama, terima kasih sekali kepada Bapak Ibu CGP yang telah memperkasai adanya kegiatan siang hari ini. Jadi kalau kita cermati bahwa untuk Bapak Ibu yang belum mendaftar CGP maupun nanti segera mendaftar, dan nanti ternyata untuk kepala sekolah itu syaratnya harus CGP, harus guru penggerak, sehingga Pak Mardomo dan Bu Arum itu sebenarnya tidak masuk nominasi untuk kepala sekolah di Jawa Tengah ini. Sudah ada surat edarannya, sudah kami sampaikan kepada yang bersangkutan. Sehingga untuk itu, monggo Bapak Ibu yang masih muda-muda, yang masih lama masa kerjanya, dan di samping untuk menambah ilmu dan wawasan, mungkin dari Bapak Ibu bisa ikut Bapak Ibu yang sudah guru penggerak atau yang masih calon guru penggerak. Jadi untuk bertiga, Bu Rengga, Bu Suhartati, Pak Yusuf untuk periode tahun ini, mungkin berikutnya nanti Bu Tati menyusul. Oh, boleh nih. Aduh, salah fokus. Ya, Bu Leni, Bu Rengga, dan Bu Pak Yusuf. Nanti berikutnya nanti menyusul Bu Tati. Ya, proses tahun ini mungkin ada Pak Sarip, ada Pak Sarudin, ada Pak Dedi, ada Bu ST mungkin nanti. Saya sebut biar ada semangat untuk ikut. Maksud yang lain, Bu Titin kemarin kalau tidak salah sudah mau ikut tapi tidak jadi. Mungkin besok dipertimbangkan untuk ikut. Jadi untuk menambah wawasan dan kompetensi kita adalah pembelajaran. Itu adalah hal baru yang mungkin dari kita perlu belajar dari Bapak Ibu yang sudah guru penggerak. Jadi peran CGP itu merupakan pamong atau penggagas dari terciptanya budaya positif di sekolah. Oleh karena itu diharapkan CGP nanti menjadi pionir dalam penerapan pembelajaran, baik itu untuk anak, untuk guru, atau mungkin semua warga sekolah. Untuk itu monggo nanti untuk kegiatan ini nanti tahapannya seperti apa, nanti kami serahkan ke Bapak Ibu CGP. Kalau nanti dibutuhkan hal apa yang menyangkut untuk kepentingan ini, bisa menyampaikan ke sekolah, dan nanti mungkin kami bisa menyampaikan kepada kepala sekolah kaitan dengan kegiatan apapun yang mungkin diperlukan dari Bapak Ibu guru CGP. Dan tentunya sekolah sangat mendorong kegiatan ini. Maka kemarin untuk CGP berikutnya itu kan untuk pendaftaran itu Bapak Ibu mungkin sudah disampaikan oleh kepala sekolah untuk segera mendaftar. Kalau tidak salah sudah kemarin kan paling lambat ya, tanggal 10 berapa kemarin itu. Jadi monggo nanti kalau ada tahap berikutnya, ada pendaftaran untuk CGP, Bapak Ibu yang belum, diharapkan nanti juga mengikuti kepada Bapak Ibu yang sudah ikut lebih dahulu. Tentunya nanti kita bisa belajar dari Bapak Ibu yang sudah ikut CGP atau mungkin yang sudah jadi guru penggerak. Dan mungkin itu saja dari
kami mewakili kepala sekolah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Joko yang sudah menyampaikan banyak hal yang intinya kami tangkap bahwa dukungan dari sekolah sangat besar sehingga kami sangat berterima kasih. Untuk selanjutnya, apabila Pak Joko masih ada kegiatan sakit meninggalkan ruangan, tetapi alangkah bahagianya kami jika Pak Joko tetap di ruangan ini. Baik Bapak Ibu, memasuki acara yang keempat, yaitu acara inti, yang mana nanti akan disampaikan beberapa hal. Ada 3 poin di siang hari ini sebetulnya. Yang pertama itu adalah keyakinan kelas, atau yang sudah kita kenal itu ada kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua itu adalah posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Kemudian yang ketiga ada segitiga restitusi. Jadi ada 3 hal itu yang ingin kita angkat di siang hari ini, dan prinsipnya bahwa kita belajar bersama. Karena kalau boleh jujur, kami pun belum menguasai 100% di 3 hal ini. Jadi kalau kita kembali ke belakang, bahwa kita mulai kegiatan itu di bulan Oktober akhir ya, kemudian berjalan sampai 22 Desember, kita dikasih libur. Awalnya sebetulnya sampai Maret kita baru mulai lagi karena terkait anggaran. Biasa bahwa di Indonesia itu anggarannya biasanya baru bulan Maret bisa dicairkan. Tetapi seminggu yang lalu kita dapat jadwal lagi bahwa kita mulainya Februari. Jadi kita tidak bisa santai, sehingga siang ini adalah bagian dari tugas kami yang harus bersama dengan Bapak Ibu untuk belajar bersama. Sebetulnya di modul 1.4 ada 2 tugas yang mana harus diterapkan di kelas bersama siswa. Itu sudah kami lakukan. Kemudian yang kedua, kita harus bersama dengan Bapak Ibu untuk belajar bersama. Nah, untuk 3 hal ini nanti akan kita bagi Bapak Ibu. Jadi untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu akan disampaikan oleh Bu Rinda. Kemudian untuk posisi kontrol pendidik atau guru itu nanti Bu Leni. Dan yang ketiga itu segitiga restitusi, itu bagian saya. Karena saya kalau terkait dengan segitiga itu lebih senang begitu. Intermezzonya begitu. Oke. Segitiga termudah, yang penting bukan segitiga cinta. Atau Ibu PD. Oke. Baik, jadi untuk menyingkat waktu, langsung saja untuk yang pertama, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kami persilakan ke Bu Rida untuk menyampaikan di poin ini. Bapak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Saya sendiri gregeria berbeda ya rasanya ketika menyampaikan dengan siswa, dan itu dengan Bapak Ibu guru yang pengalamannya lebih sebenarnya. Izinkan saya untuk menyampaikan mengenai kesepakatan kelas sebagai pijakan amal budaya positif. Tapi saya mohon izin untuk menggunakan bahasa yang campur aduk, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, sekaligus izin untuk berdiri. Kersane marem. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Yusuf tadi, bahwasanya untuk hari ini pembahasannya adalah mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembuatan kesepakatan kelas
Kemudian yang ketiga adalah 5 posisi kontrol guru. Lebih tepatnya adalah posisi guru ketika anak sedang bermasalah, menangani masalah anak bagaimana supaya menimbulkan motivasi dari dalam diri anak daripada anak tersebut merasa terpaksa. Kemudian yang selanjutnya adalah segitiga restitusi, itu adalah penanganan ketika kita harus menyelesaikan dan berbicara dengan anak yang bermasalah. Itu ternyata ada triknya, dan ini juga baru kami ketahui beberapa minggu belakangan. Ketika kami menerima materi ini, jujur merasa bahagia dan ingin membagikan kepada Bapak Ibu guru. Mungkin terlebih dulu sudah tahu, tetapi kami memberikan garis bawah terhadap beberapa hal. Izinkan untuk di minggu-minggu ini dan waktu liburan, saya melihat ada Bu Fajar, kemudian Bu Erna, dan Bapak Ibu guru yang lain itu sibuk mengerjakan aplikasi PNM deh kalau nggak salah. Dan di bab pertama, di modul pertama, di situ ada pendapat dari Ki Hajar Dewantoro. Laris ya Bu? Oke. Masih ingatkah Bu? Apa Bu yang masih terngiang dari pendapatnya Ki Hajar Dewantoro, jika boleh tahu Bu? Biasa, tepat sekali Bu. Jadi maksud pendidikan pada dasarnya adalah membuat kebahagiaan anak itu menjadi memuncak gitu. Jadi tujuan kita adalah untuk membahagiakan anak atau peserta didik kita. Itu adalah tujuan dari Merdeka Belajar. Tapi terkadang kita lupa, banyak sekali proyek, tugas yang kemudian sebenarnya anak tidak merasa bahagia. Ada yang merasa bahagia, namun di satu sisi bukan kebahagiaan yang seperti ini yang diharapkan gitu. Kemudian selanjutnya, jadi maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro sendiri adalah bagaimana caranya kita menuntun. Jadi kalau guru itu terkadang dari masa lalu itu cenderung menuntut, oh kamu harus menguasai materi ini, minggu depan ulangan ya, atau nanti 5 menit lagi kita ulangan gitu. Bagaimana anak bisa belajar dengan bahagia gitu. Jadi kita menuntun Bapak Ibu, nuntun itu kalau kita nuntun anak kecil begitu, jadi terserah dia mau berjalan bagaimana. Nah kita mendampingi supaya tidak belok kanan, kiri, depan, atau bahkan masuk selokan. Jadi tujuannya supaya kita merasa lebih bahagia. Nah, sebenarnya anak-anak sendiri itu punya kodrat bermain. Anak-anak kita juga demikian. Walaupun usianya sudah SMA, tetapi rasa bermain mereka itu masih tinggi keinginannya. Terlihat ketika kita mengadakan ice breaking atau ketika mereka main lato-lato, itu wajahnya bahagia sekali daripada ketika mungkin mengerjakan tugas atau PR. Kadang berbeda ekspresinya. Nah, memang tujuan awal dari pembelajaran Ki Hajar Dewantoro itu adalah memperbaiki laku anak. Jadi anak itu pada dasarnya bukan kertas kosong yang kita isi. Kita itu menghadapi anak yang sudah terisi kertasnya, baik itu abu-abu, merah, kuning, hijau, coretan-coretan. Setiap anak itu punya karakteristiknya masing-masing. Lanjut. Nah, ibaratnya ketika kita menanam napa gitu, napa nggih Bapak Ibu? Jagung, nggih. Kita menanam jagung. Dari awal mereka itu jagung yang kita tanam. Apakah bisa kita menuntut mereka untuk menjadi kedelai? Pertanyaannya demikian. Dari awal nanamnya jagung, kok dituntut perlakuannya
awalnya seperti kedelai itu kan tidak mungkin. Begitu juga anak didik kita. Mungkin ada yang dia dari keluarga yang berkecukupan, ada yang dari keluarga yang sederhana atau yang tidak mampu. Kita tidak bisa menyamakan perlakuan kita. Jadi seperti misalnya di awal tahun pembelajaran lalu Bapak Joko menyampaikan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ketika memberikan tugas kepada anak, kita hendaknya tahu kapasitasnya. Mungkin anak itu handphonenya punya kuota yang cukup, nah bisa kita berikan tugasnya dalam bentuk video ataupun infografis. Tetapi bagi anak yang memang tidak memiliki handphone, kita hendaknya nggak perlu memaksakan. Kita bisa meminta mereka untuk menggunakan media yang ada, misalnya membuat poster atau menggambar. Itu yang kalau nggak dulu Pak Joko sudah sampaikan. Lanjut. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu. Jadi anak itu pada dasarnya kodratnya memang bermain seperti di awal tadi, dan permainan itu boleh. Jadi di kurikulum Merdeka Belajar, anak-anak boleh diajak bermain. Boleh diajak bermain lato-lato seperti Bu Esti. Jadi Bu Esti melihat anak-anak bermain lato-lato susah dihentikan. Kemudian saya bertanya kepada beliau, gimana pembelajaran dengan menggunakan lato-lato itu? Jadi ketika anak itu sudah bisa bermain lato-lato dalam beberapa detik mungkin atau beberapa kali, anak itu lolos dari pertanyaan guru. Sedangkan anak yang bermain lato-latonya kurang pintar ya atau kurang bisa, nah itu mungkin dia mendapatkan pertanyaan dari guru. Dan itu berjalan dengan have fun ya. Saya lihat kelasnya juga ramai yang positif ya. Kemudian Bu Budi beberapa hari lalu juga mengajak anak-anak untuk belajar di lapangan, loncat-loncat itu saya kurang tahu, tapi itu juga boleh. Termasuk Bu Fitralia yang kita tahu beberapa waktu lalu ngajak anak lutisan, itu sebenarnya juga tidak apa-apa Bapak Ibu, asal tidak keluar dari jalur ya. Masih berada di koridor kesopanan kita atau relasi kita antara guru dengan siswa. Nah, poinnya, jadi poin koneksinya antara tiga hal ini nanti dari yang saya, Bu Leni dan Pak Yusuf sampaikan adalah setelah kita paham bagaimana cara berpikirnya Ki Hajar Dewantoro. Ini pemikirannya Bapak Ibu jujur setuju tidak dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Setuju ya? Sama. Kita sudah tertidur lelap karena sebenarnya Ki Hajar Dewantoro ini mencetuskannya sudah tahun 1922. Jadi udah 100 tahun. Sementara kita beberapa tahun lalu masih menggunakan kurikulum yang dari luar negeri, yang KBK, yang 2013. Pada akhirnya kembali kepada kurikulum yang ada 100 tahun lalu gitu. Karena memang kurikulum ini disinyalir cocok untuk karakteristik masyarakat Indonesia. Jadi selanjutnya selain filosofi pemikiran KHD yang wajib kita ketahui, yang kedua adalah kita juga perlu tahu sebenarnya nilai-nilai atau peran yang hendaknya kita lakukan sebagai guru apa. Kemudian yang ketiga adanya budaya positif yang nanti disampaikan, lalu adanya visi guru dan sekolah. Bapak Ibu, ini termasuk media pembelajaran yang bisa digunakan anak sesuai dengan kodrat anak.
Mungkin Bapak Ibu waktu ikut pembelajaran Merdeka PMM ya, aplikasi PMM, menemukan tentang kodrat alam dan kodrat zaman gitu. Nah, kodrat alam sebenarnya adalah potensi yang sudah dimiliki siswa sejak awal. Mungkin anak kita ada yang pintar olahraga, nah itu berarti kita arahkan dia lebih ke olahraganya, potensinya gitu. Tidak bisa kita paksakan dia mungkin matematikanya bagus atau bagaimana, tidak bisa. Tapi tetap kita ajarkan bagaimanapun. Nah, di sini kodrat zaman saat ini kan kurikulum pembelajaran di abad 21 itu bisa menggunakan media pembelajaran yang memang anak-anak sukai. Saya mencontohkan ini. Sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang mengkaji hubungan antara fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan pendidikan. Sosiologi agama adalah sosiologi yang mempelajari lingkungan, daerah, budaya, dan teknik masyarakat yang sama. Contoh-contoh sosiologi agama yang pertama adalah radikalisme dan terorisme, yang kedua adalah agama dalam bidang sosial, yang ketiga adalah pengamalan norma sosial. Hukum adalah bidang kehidupannya, yaitu keseluruhan kehidupan masyarakat. Contoh-contoh sosiologi hukum yang pertama adalah kasus korupsi KTP, yang kedua pembunuhan yang berencana dan penyebaran berita hoax. Anak-anaknya Pak Edi di kelas 10 satu, baru kelas 10 tapi ternyata kodrat alamnya sudah bagus, jadi potensinya sudah muncul di sana. Baik, sebelum kita ke pembelajaran berikutnya, mungkin ini jam-jamnya ngantuk ya Bapak Ibu. Boleh berdiri sebentar? Boleh berdiri sebentar? Mungkin di kelas sudah digunakan permainan ini, namanya game konsentrasi. Saya coba ya Bu, mungkin bisa diikuti. Jadi awalnya kanan, kiri, tekuk, bawah, kanan, kiri, tekuk, bawah, kanan, kiri. Nah sekarang dimulai untuk konsentrasinya. Jadi konsentrasi.
naik kendaraan bermotor harus menggunakan helm. Utamanya untuk kendaraan roda 2 ya. Barangkali yang mau menjawab duluan situ menika. Sebab nek mau pakai caping itu pasti kabur. Masuk. Ya apa dulu? Jujur kan politik, jujur. Kalau Bapak Ibu menggunakan helm itu kenapa? Ada polisi. Ya, karena itu aturan dan tata tertib, Bu. Terima kasih Bu Ibu. Terima kasih. Kenapa tadi ada istilah keyakinan dan kenapa tadi tidak ada istilah peraturan gitu? Karena yang sering kita dengar di kelas itu adalah peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Jadi ketika sebenarnya seseorang itu jadi merasa tergerak atau bersemangat, merasa yakin untuk mengikuti keyakinannya, itu kalau dia tahu maknanya apa. Kadang kita tahu maknanya aja, misalnya naik kendaraan bermotor, sebenarnya tahu ya Bu tujuannya supaya terlindungi gitu. Itu pun juga kita menggunakannya sok-sok. Jadi kalau ada cegatan, kalau lewat perapatan, nanti diyakin. Gitu juga dengan peraturan di sekolah. Kalau anak-anak mindsetnya sudah, oh ini aturan, tidak boleh menggunakan sepatu berwarna selain hitam, tidak boleh merokok, tidak boleh menggunakan make up. Itu namanya peraturan. Nah, yang mau ditekankan untuk di kelas kita perkenalkan adalah bagaimana kita membuat keyakinan gitu. Baik, ini sampelnya yang sudah dilaksanakan di kelas 12 IPS 1. Jadi keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan pendapat dari siswa sendiri. Kalau saya boleh tahu, Bu Tati, kelas impian Bu Tati itu yang seperti apa nih? Kelas yang rame karena bahagia. Kelas yang ramai dan bahagia, ya itu sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar ya. Kelasnya ramai nggak masalah, yang penting bahagia, yang penting tidak mengganggu kelas yang lainnya gitu. Selama ini nggak kok sepertinya, soalnya Bu Tati sama saya kelasnya seringkali berdampingan gitu. Nah, untuk mewujudkan kelas impian itu artinya anak juga paham kita itu bermimpi seperti ini. Sama anak-anak juga punya kelas impian. Saya ambil contoh, saya bacakan saja deh Bapak Ibu. Impiannya anak-anak itu apa? Yang pertama, kami tidak akan meninggalkan jam pelajaran. Itu sepakatan jadi bukan impian jatuhnya. Ada anak yang ternyata menginginkan penggunaan HP itu lebih kondusif di dalam kelas. Jadi tidak hanya kita ternyata yang punya impian seperti itu, anak-anak yang lain pun juga beberapa merasa terganggu gitu. Nah, dari impian-impian ini itu adalah kita olah untuk menjadi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu contohnya seperti ini. Nah, kesepakatan bersama. Kami akan membuang sampah pada tempatnya. Jadi itu memang berasal dari diri mereka. Dan kesepakatan yang baik, tidak ada kalimat dilarang. Itu kalau bisa jangan ada. Kata dilarang, tidak boleh itu hukumnya haram gitu, haram gitu. Jadi karena akan menimbulkan efek intimidasi. Kalaupun anak-anak mengikuti
mengikuti peraturan itu atau keyakinan itu? Biasanya karena faktor terpaksa kalau menggunakan kata itu. Kemudian kami tidak akan menyalahgunakan HP. Nah, di situ ada sedikit kekeliruan, penggunaan kata tidak itu sebetulnya tidak sesuai. Kemudian selanjutnya kami tidak akan sama. Di situ ada kata tidak, seharusnya tidak digunakan. Jika kami meminjam barang, maka akan minta izin dan mengembalikannya. Nah, kalau itu sudah sesuai karena tidak ada kata tidak. Gitu. Nah, dari ini semua sebenarnya juga ada kekurangannya. Seharusnya begini kata yang pertama, kami akan membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan. Jadi ada nilai yang ditekankan. Anak berkomitmen untuk menjaga kebersihan. Jadi setiap kalimat ini itu adalah kolaborasi antara anak dengan guru. Dan ini biasanya dibuat ketika awal pembelajaran tahun ajaran baru ataupun di awal semester boleh guru mapa pelajaran, boleh juga oleh wali kelas. Makanya kami berharap setelah diseminasi hari ini, mungkin Bapak Ibu guru bisa menerapkan pembuatan keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing. Tidak wajar ya Bapak Ibu hanya memberikan dorongan gitu dan contoh. Kemudian mungkin di bawah nanti ada kolom tanda tangan dari siswa. Jadi mereka sepakat. Alurnya begini kurang lebih. Siswa menulis kelas impian mereka itu seperti apa. Menulisnya di mungkin sticky note. Sticky note itu ditaruh di papan tulisnya. Nanti anak-anak menulis kelas seperti apa impian mereka, ditempelkan. Setelah ditempelkan, lalu siswa mewujudkannya melalui keyakinan kelas. Jadi gimana coba supaya impiannya tadi tercapai? Buatlah kalimat gitu, yang berupa keyakinan. Selanjutnya disepakati karena poinnya banyak. Ini misalnya di kelas 12 IPS 1 itu poinnya terlalu banyak, akhirnya diringkas supaya mudah diingat. Nah, selanjutnya adalah menulis keyakinan tersebut pada mading ataupun poster digital. Nanti anak yang mencetak, anak yang mungkin mendesain sendiri di kelas 12 IPS 1 itu mendesain sendiri dan mereka mencetaknya dan meletakkannya di tempat yang mudah untuk dibaca. Seperti ini misalnya. Ini di depan pintu masuk, di pintu masuk nih Bu. Langsung tertera itu. Jadi ketika anak keluar masuk kelas akan lama-lama hafal. Oh, saya punya keyakinan di kelas seperti ini. Boleh berbeda untuk setiap kelas. Karena itu kan kolaborasi antara guru dengan siswa dan nanti ada tanda tangan di bawah. Jadi anak merasa dilibatkan dalam membuat keyakinan. Kemudian jadi tidak merasa dituntut, merasa mereka akan merasakan dituntun. Selain keyakinan kelas, sebenarnya di sekolah juga bisa dibuat di sekolah juga bisa dibuat keyakinan sekolah. Saya beberapa waktu lalu membaca di SMA 2 itu ada keyakinan sekolah yang ditempel di MNT. Kemudian itu keyakinan sekolah terkait menjaga kebersihan. Jadi kami akan membuang sampah pada tempatnya untuk mewujudkan cinta lingkungan. Intinya seperti itu kalimatnya. Dan itu ditandatangani seluruh warga sekolah. Perwakilan mungkin tidak semuanya, tapi banyak sekali anak-anak yang tanda tangan di situ. Nah, harapannya apa? Muncul motivasi dari anak untuk mengikuti keyakinannya. Ini terakhir dari saya dalam membuat keyakinan kelas yang diperhatikan adalah yang pertama pernyataannya universal atau umum, kemudian dalam bentuk positif, hindari kata jangan atau dilarang. Ketiga, jangan terlalu banyak. Yang keempat,
hendaknya yang bisa diterapkan, jangan bermimpi terlalu tinggi begitu. Yang memang bisa diterapkan, misal penggunaan handphone tidak boleh di kelas, itu hampir tidak mungkin. Jadi yang mungkin saja dikurangi misalnya. Selanjutnya semua warga hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, dan yang terakhir peraturan kelas atau keyakinan kelas bisa ditinjau atau diperbaiki dari waktu ke waktu. Baik, mungkin cukup di sini dari yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada salah kata, ucap maupun tindakan, dengan pangapunten Ibu Pak asing baru asing duduk. Jadi sok kepleset-kepleset nonton. Gitu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, acara demi acara sudah kita lalui bersama. Kami bertiga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tinggal satu acara yang belum kita lewati, yaitu foto bersama. Begitu. Semoga apa yang kita lakukan di siang hari ini selalu diberkahi oleh Tuhan, sehingga dapat bermanfaat dalam apa kita melaksanakan tugas kita di sekolah yang tercinta ini. Sebagai penutup di kegiatan pada siang hari ini, maka marilah kita tutup dengan doa. Untuk itu berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Saya persilakan. Ini berdoa selesai. Kemudian saya yang memandu di kegiatan hari ini banyak salah, banyak kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya mohon untuk foto bersama, kemudian salah satu mengambil gambar. Ada fotonya Pak?